Segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus tempat ini. Darah Yesus membungkus semua kami di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau yang berjanji firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu, katakanlah firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya rasa saya buka ini aja ya, masker ya. Bapak Ibu, pengap saya. Haleluya. Saya berharap tidak melanggar protokol kesehatan ya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya. Puji Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan berikan kita napas hidup tuh semuanya karena kebaikan Tuhan loh. Amin. Bisa berkumpul kakak adik, coba lihat ibu-ibu ini. Ya Bu ya. Bisa tertawa bersama itu semua karena kebaikan Tuhan. Iya, tidak ada kita karena kekuatan kita. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita, benar nggak? Ya, kalau dipanggil Tuhan hari ini ya apa boleh buat. Kita harus taat karena Dia pencipta kita. Dia yang memberikan kita napas hidup. Amin. Iya, kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri karena Tuhan yang berfirman, Aku yang memberikan kamu napas hidup. Ya, yang memberikan nyawa kepada semua yang ada di bumi. Nah itu. Jadi hidup kita ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Suatu hari nanti kita harus pertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan setiap napas yang kita tarik ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita? Kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kebenarannya supaya kita hidup dalam kebenarannya. Ya, sebab Dia yang memberikan kita napas hidup. Dia yang menciptakan segala yang ada, demikian firman-Nya. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kita ini ada karena kebaikan Tuhan, karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita masih hidup ini, ya, kepercayaan yang Tuhan berikan. Satu hari nanti kita harus bertanggungjawabkan hidup kita, masing-masing pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kita tidak bisa mewakilkan orang lain, kita tidak bisa mewakilkan anak kita, kita tidak bisa mewakilkan orang tua kita untuk mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, tidak bisa. Kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, harus kita pertanggungjawabkan. Amin, saudaraku? Nah, selagi kita masih hidup, ya, karena begini, setelah kita meninggal, kita tidak ada hubungannya lagi dengan dunia ini. Tidak ada hubungannya lagi. Firman Tuhan sudah mengatakan, orang Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 nanti saudara baca ya. Orang yang hidup tahu dia akan mati. Ya. Kalau orang hidup nggak tahu dia mati, dia akan mati, itu udah salah itu satu. Ya. Orang yang hidup tahu dia akan meninggal, tahu dia akan mati. Saudara sekalian. Tetapi orang yang mati, dia tidak ada hubungannya lagi dengan dunia ini. Tidak ada. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, tapi datang juga kepada roh orang-orang mati, kita udah salah itu. Ya. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Nah itulah sebabnya Tuhan datang untuk memulihkan kita. Sekali lagi saya bilang, orang yang sudah meninggal tidak ada hubungannya lagi di muka bumi ini. Dia mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan yang memberikan dia napas hidup selama dia ada di muka bumi ini. Dan kita bersyukur, orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan hidupnya dan hanya beriman, hanya percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada yang lain lagi. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Karena itu sudah janji firman Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk memberi kepastian kepada kita. Kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Sekali lagi, orang yang hidup tahu dia akan meninggal. Satu hari nanti kita akan dipanggil Tuhan. Cepat atau lambat, tepat pada waktunya. Semua kita sudah punya waktu, kita nggak tahu kapan waktunya. Ya, para ahli bilang, WHO bilang, bulan Desember atau bulan Januari nanti ada gelombang ketiga katanya. Gelombang ketiga corona katanya. Tapi kita tidak tahu. Tapi di negara lain ada yang sedang naik coronanya, lagi tinggi. Kita tidak tahu kapan waktunya kita, benar nggak? Tapi satu hari nanti Tuhan akan panggil kita. Aku masih tabela ginilah. Aku masih muda. Masih lama hidupku. Kita tidak bisa mengatakan demikian, saudaraku. Tidak bisa. Karena semua kita punya waktunya masing-masing. Dan semua kita mempunyai tanggung jawabnya masing-masing kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Untuk memberikan kita kepastian. Dia yang menciptakan alam semesta ini tahu bahwa manusia ini perlu kepastian. Kemana dia akan pergi? Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Untuk memberikan kita jaminan akan keselamatan, akan kehidupan kekal. Semuanya rindu masuk surga. Ya, semuanya rindu masuk kerajaan surga. Coba lihat nanti kalau ada yang meninggal, telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Demikian begitu harapan manusia, kan? Benar nggak ya, Pak? Benar. Tetapi orang yang hidup dalam kegelapan tidak mungkin ada dalam pangkuan Bapa di surga. Nah, firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 mulai ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus Kristus Tuhan. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah di surga kalau tidak melalui Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena dialah Allah yang datang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang turun menjadi manusia. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah sebabnya kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, Pak Bu, saya mau katakan, hidup kita sementara saja di muka bumi ini. Kita hidup di dalam daging ini sebentar saja. Tetapi manusia yang di dalam ini akan datang, akan pergi kepada hidup yang kekal. Kemana dia akan mendapatkannya? Apakah dia ke surga yang kekal?
atau ke neraka yang kekal. Nah, Yesus telah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita ingin pada kehidupan yang kekal dalam surga, firman Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan dalam kerajaan surga, kita harus hidup, kita harus berjalan di jalan yang benar menuju ke surga. Kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran, dalam kehidupan yang kekal itu, dalam kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, Tuhan menjanjikan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya kepada Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan di Roma 10. Nah, itu sebabnya ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Ada kepastian. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan. Orang banyak mencari kemana jalan ke surga. Tidak ada yang lain. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan. Itulah sebabnya di dalam Yesus hanya ada kepastian. Tidak ada yang mudah-mudahan. Di dalam Yesus, di dalam kebenaran kita mengerti kemana kita akan pergi. Mudah-mudahan Yesus menerima aku di sorga. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah namanya kekristenan. Mudah-mudahan aku diterima Tuhan Yesus. Tidak ada. Kita dari hidup ini sudah tahu kemana kita akan pergi. Karena Dia yang berfirman, akulah jalan. Akulah jalan menuju surga itu. Akulah kebenaran. Itu sebabnya orang yang datang kepada Tuhan, orang yang akan diterima dalam kerajaan surga, dia harus hidup dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran artinya kita mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Mengikuti firman-Nya Tuhan. Percaya penuh kepada Dia. Tidak lagi percaya kepada kehidupan yang lama. Kepercayaan yang lama. Tidak. Di dalam Yesus tidak bisa dicampur adukkan kepercayaan yang lama dengan kepercayaan yang dalam Yesus. Tidak bisa. Tuhan tidak mau. Minta berkat kepada yang lain, minta berkat juga kepada Yesus. Minta didoakan oleh hamba Tuhan supaya diberkati, minta doa juga sama yang lain. Tidak bisa. Itu sebabnya saya mau katakan kepada tadi Wilpan ya. Iya. Harus diajarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa hidup dengan kepercayaan yang lama, melakukan kepercayaan yang lama. Dalam Yesus, harus total dalam Yesus. Tidak bisa lagi, oh nanti mereka mengerti sendiri. Tidak ada seperti itu. Amin. Amin. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tuhan datang supaya setiap orang hidup dalam kebenaran. Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan semua manusia, supaya hidup dalam kerajaan surga. Tuhan tidak mau, kata firman Tuhan, mereka binasa. Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Itulah sebabnya Tuhan mengulurkan tangannya. Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa manusia itu berbeban berat? Karena hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk dosa. Yesuslah kebenaran, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Dia yang berfirman demikian.
Bahwa di luar Yesus tidak ada kehidupan. Tidak ada. Ini firman Tuhan yang katakan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Itu sebabnya kalau kita masih hidup dalam dosa, kita harus bertobat. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Mari datang kepadaku kamu yang letih lesu, berbeban berat. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan datang. Kita mau Tuhan pulihkan. Tuhan mau kita disembuhkannya. Tuhan mau kita dibebaskannya. Itu sebabnya kalau saudara ada yang terikat, ada yang berbeban berat, nanti setelah ibadah ini datang kepada semua hamba Tuhan di sini. Minta dilayani, minta didoakan. Saudaraku sekalian. Jangan biarkan percuma datang hamba-hamba Tuhan ke sini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Thomas berkata demikian. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan ke rumah Bapa itu, ke rumah surga itu? Bagaimana kami tahu? Tapi Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan itu. Kami tidak tahu jalannya Tuhan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan itu. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita punya kepastian kemana kita sedang berjalan. Dalam kehidupan ini kita sedang tahu kemana tujuan kita. Orang yang sudah di dalam Yesus, dia tahu kemana tujuannya. Itulah gunanya jalan, supaya kita mengerti tujuan kita kemana. Itulah gunanya jalan. Kalau kita ingin hidup dalam kerajaan surga, Tuhan sudah mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan surga, Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Kita harus hidup dengan aturan-aturannya Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman-Nya sepenuhnya. Dan Yesus berkata, akulah kehidupan. Amin, saudaraku? Amin. Bahwa Yesuslah hidup. Tidak ada kehidupan di luar Yesus, tidak ada. Sebab Dia yang berfirman, Allah semesta alam yang berfirman. Dialah kehidupan. Nah, bagaimana orang supaya bisa hidup dalam kerajaan surga? Saya mau baca untuk kita, Yohanes 1 ayat 12. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin tidak dua kali engkau mendengarkan firman ini. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, dilahirkan oleh Allah sendiri, menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya kepada nama Yesus diberikan kuasa. Orang yang percaya dan menerima Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Diberi kuasa. Itulah sebabnya disebut anak Allah. Anak-anak Allah, pengikut Yesus itu. Kenapa? Bukan dilahirkan secara jasmani oleh keinginan manusia, tetapi Allah yang melahirkan dia secara rohani. Kehidupan di kerajaan surga adalah kehidupan yang rohani, bukan jasmani. Jasmani kita kembali kepada debu tanah. Dari debu engkau diambil, engkau kembali menjadi debu. Tetapi kalau kita menerima Yesus Kristus Tuhan, ada kepastian hidup, ada jaminan keselamatan. Kenapa? Karena anaklah yang masuk ke dalam rumah, bukan yang lain.
Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Anaklah yang masuk ke dalam rumah Tuhan di sorga. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana caranya, Pak? Terima Dia, percaya kepada Dia, undang Dia masuk ke dalam hidupmu. Bertobat dari jalan-jalan kita yang salah, karena kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, Pak, tapi saya sudah lama menjadi orang Kristen, Pak. Sudah dari nenek moyang saya. Oh iya. Tetapi Tuhan bilang, kalau barang siapa tidak menerima Dia, dia tidak jadi anak Allah. Tuhan bilang, itu urusan kita pribadi, bukan karena keturunan kita masuk dalam surga, bukan karena keturunan. Oh, bukan, saudaraku sekalian. Tambi weku sudah pendeta, Pak. Bagaimana itu? Urusan pribadi masing-masing masuk dalam kerajaan surga, benar? Karena firman Tuhan yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Kalau kita percaya kepada nama Yesus dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi ya, kita akan diberinya kuasa menjadi anaknya. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Nah, itu hidup dalam kekristenan yang sejati. Kita bukan Kristen yang ikut-ikutan. Ya. Kekristenan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yesus ada kepastian. Karena Yesuslah yang mengatakan dirinya, Dia yang mengatakan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Ada jaminan dalam Yesus. Yohanes 8 mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya singkat saja. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Ya, Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, saudaraku. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa berjalan bersama Yesus, barang siapa mengikut aku, hidup dalam kebenarannya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mengapa kita butuh terang dalam kehidupan kita? Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana arah tujuan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Kemana kita mau pergi, kita tidak tahu. Apa yang ada di depan kita, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kegelapan akan berusaha untuk menguasai manusia, supaya manusia ini tidak mengerti kebenaran, supaya manusia ini tidak mengerti jalannya kemana, tujuannya kemana. Itulah pekerjaan kegelapan. Supaya manusia ini tersesat, supaya manusia ini mengikuti pikirannya sendiri, merasa benar sendiri. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang
hidup. Ketika terang hadir, ketika terang datang, kegelapan menyingkir. Amin, saudaraku? Oh iya, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau rumah kita mati lampu, kita pasti mencari terang. Sekecil apapun terang itu harus kita lihat. Kalau tidak, kita tidak merasa nyaman. Kalau tidak, kita tidak akan merasa damai. Kegelapan membuat kita tidak damai dalam kehidupan rumah tangga. Tabrakan terus suami istri, kelahi terus. Anak dengan ayah. Ibu dengan menantu, dengan anak, tabrakan terus. Kenapa? Karena tidak ada terang. Makanya tabrakan kelahi terus. Tidak ada damai. Tapi kalau ada terang, kita mengerti kemana kita tujuan kita. Kemana kita harus melangkah. Amin, saudaraku? Ya, saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena terang kemuliaannya menyinari hidup kita. Oh, aku harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, seperti yang dibagikan orang Bapak tadi yang mengucap syukur katanya. Orang tua mereka sudah dipanggil Tuhan. Semuanya berjalan baik. Kenapa? Mengucap syukur. Karena kita mengerti hidup kita ini tanpa Yesus akan binasa. Oh iya, kita berucap syukur. Amin, saudaraku? Karena Yesus adalah terang. Saudara akan lihat perbedaannya, saudara sekalian. Ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam terang Kristus, hidup kita berbeda. Kita tidak sama lagi. Tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang lama. Dengan hidup yang penuh dengan kegelapan. Iya, saudaraku sekalian. Betul, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memberikan terang dalam hidup kita. Kita bukan orang baik. Saya bukan orang baik, saudaraku sekalian. Kita semua adalah orang berdosa. Sudah melanggar kebenaran Tuhan. Sudah melanggar firman Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Untuk menjadikan kita menjadi anaknya. Supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada kepastian dalam kehidupan. Kita tidak bisa main-main dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Tidak bisa main-main dengan kegelapan. Tuhan Yesus datang memberikan kepastian. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus datang memberikan kepastian. Kemana kita akan pergi? Ingatlah ini, saudaraku sekalian. Ucapan syukur, ya. Bapak Dumen Andin. Ucapan syukur 40 hari. Firman Tuhan temanya ada kepastian dalam Yesus. Amin, saudaraku. Ada kepastian. Karena Yesus yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia itu. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup. Dia akan hidup dalam kita. Terangnya ada di dalam kita. Sehingga kita mengerti kemana kita akan pergi. Kemana tujuan hidup kita. Milikilah kepastian hidup. Milikilah kepastian itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku? Amin, saudara mau memiliki kepastian hidup? Kemana saya akan pergi? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudaraku, kalau saudara ingin didoakan, datang kepada hamba-hamba Tuhan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara ingin dilayani, datang. Jangan tahan-tahan, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, firman-Mu sudah hamba beritakan di tempat ini Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi setiap kami, bahwa Engkaulah kebenaran, bahwa Engkaulah kehidupan, bahwa Engkaulah jalan itu Tuhan. Dan Engkau adalah terang kehidupan. Engkau adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Engkau, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau hidup terus dalam jalan-Mu.